Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di materi terkait pengujian dan implementasi testing untuk minggu keempat ya. Jadi untuk minggu keempat ini kita akan fokus untuk memperdalam pengetahuan kalian terkait testing, khususnya di bagian teknik-teknik yang bisa kalian gunakan. Nah, untuk outline-nya, jadi ada 4. Yang pertama kita bahas terkait prinsip software testing secara umum seperti apa, kemudian tingkat pengujian perangkat lunaknya, dan yang ketiga adalah teknik testingnya. Jadi kita akan bahas teknik testingnya ada 4 ya: exhaustive testing, black box testing, white box testing, dan gray box testing. Nah, nanti saya akan berikan contoh dari black box testing untuk salah satu tekniknya, yaitu equivalence partitioning. Oke, kita mulai dulu dari eh, nomor 1 ya, yaitu prinsip-prinsip software testing. Jadi prinsip-prinsip software testing ini harus diadopsi atau digunakan selama kalian melakukan yang namanya testing. Nah, tujuannya satu, agar software testing itu berjalan sesuai dengan rencana, tapi tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi dari segi cost. Nah, prinsip-prinsip software testingnya itu memang kita ambil menyadur ya dari satu buku, yaitu International Software Testing Qualification Board. Nah, ISTQB ini juga salah satu asosiasi yang menjadi penyelenggara sertifikasi ya terkait software testing. Nah, mereka mengklasifikasikan ada 7. Yang pertama, testing show the presence of defects. Kita lihat dulu ya yang pertama. Jadi testing show the presence of defect ini, jadi memang testing itu memang harus menunjukkan masalahnya begitu ya. Jangan sampai testing itu hanya dijalankan tapi juga tidak jelas masalah yang memang timbul atau terjadi itu seperti apa. Atau bahkan ketika akibat dari tidak jelas tadi, jadi akhirnya tidak bisa diperbaikin begitu ya, karena nggak jelas begitu ya, atau bahkan diperbaikin malah menyebabkan masalah yang lainnya dan masalah yang utama tidak selesai, gitu ya. Jadi memang prinsip utamanya itu memang harus dipahami bahwa tujuannya memang mengidentifikasi masalahnya. Jadi dan masalahnya juga harus terlihat, ya. Jadi jangan sampai masalah itu jadi abu-abu ya. Jadi memang ada masalah tapi nggak tahu masalahnya apa. Nah, itu tidak bisa. Jadi memang harus prinsipnya adalah testing itu harus menunjukkan dengan jelas ya defect yang muncul atau error yang muncul itu seperti apa. Oke, kemudian yang kedua, exhaustive testing is impossible. Jadi ketika kalian berharap seluruh kemungkinan pengujian itu dilakukan atau pengujian itu dilakukan secara menyeluruh, itu impossible ya, atau tidak mungkin, karena selain waktunya akan perlu yang banyak banget dan biayanya pun juga akhirnya membengkak, karena waktu dan biaya pasti akan eh, berbanding lurus begitu ya. Nah, jadi ketika melakukan testing tersebut ya teman-teman harus fokus di 2 hal ini nih. Melakukan penilaian risikonya dulu, baru merancang pengujian perangkat lunaknya dengan benar. Sehingga tidak perlu seluruh seluk-beluk atau kemungkinan yang ada itu dihandle atau diuji begitu ya. Oke. Nah, ini lanjut dengan sejalan dengan prinsip yang selanjutnya. Itu tentang uang ya. Jadi memang pengujian itu harus dilakukan secepat mungkin karena memang tujuannya untuk menghemat waktu dan uangnya. Nah, yang di prinsip sebelumnya memang teman-teman itu diminta untuk jangan sampai deh kalian melakukan exhaustive testing atau testing yang menyeluruh, karena nggak mungkin ya. Selain dari sisi ketidakmungkinannya, visibility-nya, juga dari sisi biaya dan waktunya juga sangat besar begitu ya. Nah, yang di ketiga ini kalian juga diminta untuk menghemat gitu ya. Menghematnya tapi dari sisi as soon as possible dilakukan. Jadi early testing sehingga kalian tuh mengidentifikasinya tuh bisa lebih cepat. Nah, bukan pelaksanaannya diburu-buru ya, tapi dari tahap pengembangan dari awal itu sudah direncanakan untuk dilakukan. Jadi dari tahap requirement itu sudah dilakukan pengujian tuh. Pengujiannya dari tahap apa? Apakah requirement yang ada itu memang possible untuk dikerjakan atau tidak misalnya. Ya, ataupun dari sisi desain.
desain IR-nya atau desain use case-nya itu sudah proper atau belum, sehingga nanti mampu untuk kita turunkan menjadi sebuah test case, begitu ya. Dari use case-nya sudah benar atau belum, begitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut itu penting untuk kita amati lebih dini, ya, sehingga nanti akan lebih mudah menemukan error dan bug-nya. Oke. Ya, pembengkakan biaya sama memperkirakan kemungkinan terlambat ini sudah pernah saya bahas sebenarnya di kelas ya. Jadi kalau kalian menumpuk pekerjaan, otomatis pekerjaan itu akan meledak di satu waktu tertentu di akhir ya. Nah, sama seperti ini. Ketika kalian itu menumpuk kesalahan itu dari sisi requirement, ini kita bisa bicara SDLC ya. SDLC dari requirement, kalian desain, kalian melakukan pembangunan ya, developing, terus sampai akhirnya nanti ke tahap pengujiannya, itu baru dilakukan tahap pengujiannya saja, nanti akan membengkak ya kemungkinan errornya, dan costnya kan sudah berjalan terus tuh ketika pengembangan, ketika didesain, ketika di requirement ya, sehingga kesalahan itu ketumpuklah jadi efek bola salju. Nah, itu yang dimaksudkan menghindari pembengkakan biaya itu tadi ya. Dengan adanya testing lebih awal, kalian lakukan di tahap-tahap, di setiap tahapnya ya, itu akan mempermudah untuk menemukan bugnya lebih cepat. Nah, ketika sudah ketemu bugnya lebih cepat, bugnya banyak ya, apa tuh yang harus dilakukan? Yaitu mengklasterisasi atau mengelompokkan defect-defect itu tadi menjadi beberapa kelompok. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar kalian bisa menerapkan efektivitas ya. Nah, jadi kalau di dunia manajemen itu terkenal sama konsep Pareto ya, ada 80%, 20%. 80% itu eh, hal yang tidak terlalu penting, 20% yang penting. Ya mirip seperti nasabah di bank ya. Pakai hukum Pareto juga, 80-20. Ya, 20% adalah nasabah paling penting. Yaitu dinamakan nasabah prioritas. Ya, sedangkan 80%-nya nasabah penting juga, tapi tidak sepenting yang 20%. Gitu. Nah, kalau di defect itu mirip seperti itu juga konsepnya, tapi konteksnya agak sedikit berbeda ya. Dari 80%-nya itu adalah bug atau defect yang biasanya disebabkan oleh si 20%-nya tadi. Artinya fokusnya kan ke 20%-nya, ya bukan ke 80%-nya. Nah, itu bisa tercapai, bisa kita lakukan dengan cara kita melakukan klasterisasi, mengelompokkan mana defect yang penting, mana yang defect yang bisa nanti, atau defect ini malah disebabkan oleh defect yang penting itu tadi. Gitu. Ya, tapi tidak selamanya di klasternya menjadi penting tidak penting ya. Jadi ada juga pengklasteran sesuai dengan konteksnya ya atau bagian-bagiannya, gitu ya. Misalkan, oh ini aspek keamanan, oh ini aspek usability-nya, itu bisa juga di apa diklasterisasi seperti itu. Nah, sekarang tinggal kebutuhan kalian ketika mengembangkan sebuah software ya. Software itu mau misalkan dari aspek mana yang mau ditonjolkan. Saya udah sering cerita ya bahwa misalkan UMKM mau bangun sesuatu gitu, cuma dipakai oleh satu user saja yaitu kasir. Apakah butuh untuk two factor authentication? Ya, sebenarnya tidak perlu ya. Nah, cukup ya udah seperti biasa, cuma passwordnya diyakinkan hanya kasirnya saja yang pegang. Ya, sehingga aspek keamanan security bisa jadi bukan menjadi hal yang penting ya, tapi itu masuk ke 80%-nya misalnya. Yang 20%-nya apa? Misalkan dari sisi em, integrity ya. Jadi integrity datanya yang penting. Datanya dipastikan benar, ya tidak salah. Nah, itu yang perlu dilakukan ya. Defect clusternya itu perlu dilakukan. Oke. Nah, ketika melakukan serangkaian testing, jadi harus tahu juga nih terkait ini pesticide paradoks. Jadi paradoks pestisida ya, di mana ketika kita melakukan pembersihan, kan intinya pembersihan ya, testing itu ya, kan mirip seperti penerapan obat pestisida pada tanaman ya untuk menghilangkan hama atau bak. Nah, hama ini kadang-kadang resisten ketika kita melakukan memberikan pestisida yang sama terus. Nah, sehingga mereka tuh, ah ini mah
sama, nggak akan mempan sama saya. Nah, sama seperti itu juga di software. Tapi software bukan tidak mempan, tapi tidak ketemu biasanya. Karena apa? Karena si test case-nya itu tadi, rencana kasus yang dikerjakan atau rencana skenario-nya itu tuh saja gitu. Sedangkan ternyata ada celah-celah lain yang tidak terlihat dengan cara yang sama. Ya sehingga jangan sampai tuh kalian mengalami yang namanya pesticide paradox. Begitu ya. Nah, terus apa Pak yang harus dilakukan? Yang dilakukan harus melakukan review dan evaluasi terus, ya. Nih, review dan evaluasi ya, terhadap test case sama skenario yang akan digunakan sehingga terhindar tuh pesticide paradoksnya. Ya, jadi memang disesuaikanlah dengan kebutuhannya. Nah, ini lanjut nih sebenarnya dengan konteks yang selanjutnya, yaitu testing is context depend. Jadi nggak ada tuh skenario yang benar-benar fit untuk seluruh kasus yang ada begitu. Misalkan si A karena dia pawangnya testing gitu ya. Jadi semua strategi dari dia pasti akan fit untuk skenario dimanapun. Nah itu nggak bisa. Ya oleh karena itu makanya pengujian itu dipelajarin di satu materi khusus karena kalian wajib mengetahui prinsip-prinsipnya. Sehingga nanti ketika buat itu sesuai sama konteksnya. Ya, konteksnya, kemudian tujuan dari aplikasi itu dibuat, target pasarnya. Nah, akhirnya nanti teknik yang dipilih, kemudian pembangunan test case-nya itu lebih tepat, gitu ya. Oke, semua upaya tadi akan nol, teman-teman. Kalau misalnya kalian ternyata nggak fokus juga nih sama inti dari si software-nya. Software itu kan at the end akan digunakan oleh manusia ya. Nah, jangan sampai fokus terlalu banyak pada menemukan bug, lupa esensi utama, yaitu si penggunanya itu fit nggak kebutuhannya dengan apa yang dideliver oleh si aplikasi. Jangan sampai ternyata si aplikasi ini sudah dibuat, sudah hampir zero bugnya, tapi ternyata probisnya salah, gitu ya. Ini formnya tidak sesuai sama kebutuhan usernya, begitu. Nah itu juga nggak mungkin, itu juga akan menjadi sebuah momok juga ya, akhirnya nol nilainya, ya sama aja bohong begitu ya. Nah ini prinsip ini dinamakan absence of error fallacy. Jadi jangan sampai teman-teman fokus mencari error, tetapi nggak memastikan perangkat lunaknya itu sesuai dengan kebutuhan si penggunanya, begitu ya. Jadi tolong itu diperhatikan dengan sangat baik. Nah, itu prinsip yang harus teman-teman pahami ya, teman-teman ya. Dari 7 ya. Nah, ini memang tidak akan ditanyakan ketika nanti teman-teman melakukan testing ya. Coba apa yang nomor 4? Enggak begitu ya, tapi harapannya 7 prinsip ini harus menjadi nilai di setiap aktivitas teman-teman terkait testing. Oke ya. Lanjut, tingkat pengujian. Nah, ini kita sudah masuk ke teknik teman-teman. Tadi udah belajar tuh prinsipnya apa saja ketika kita melakukan testing. Sekarang tekniknya. Nah, sebelum kita ke tekniknya langsung, saya mau deliver dulu terkait tingkatan pengujiannya atau scope-nya. Nah, tingkatan ini harus teman-teman perhatikan ya, karena ini akan menjadi jantung utama ketika kalian menentukan teknik apa yang nanti harus saya pakai. Teknik itu akan diterapkan di scope yang mana atau tingkatan yang mana. So far ada 4 teman-teman ya, ada acceptance testing, system testing, integration testing, sama unit testing. Oke, ini kerucutannya itu makin kecil. Kenapa? Karena makin kecil skupnya yang harus ditangani. Oke, unit testing adalah unit terkecil dalam sebuah software ya yang di testing ya. Testing itu makanya disebutnya unit. Oke, dilakukannya pasti oleh developer, tidak mungkin oleh end user, karena yang bisa akses ke coding, ke kode yaitu hanya si developer saja. Ya, ini skupnya yang paling besar karena banyak aspeknya. Ya, lebar banget. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya integration testing. Integration testing ini adalah level level kedua ya dari si level of testing ini. Kenapa? Karena dia merupakan testing yang berfokus pada integrate antar modul atau antar fitur. Misalkan di unit testing tadi sudah ada nih, ya fitur misalnya fitur pembayaran ya mau diintegrasikan dengan fitur pengiriman. Nah, itu oke nggak integrasinya, begitu ya?
eh, sudah bagus tidak, semua datanya sudah oke tidak, begitu ya. Data satu sama data lainnya tersinkronis dengan baik atau tidak. Nah, itu integration testing. Ya, dilakukannya bisa oleh tester. Jadi tidak harus si developernya. Ya, bisa oleh testernya langsung. By test case yang di-approve oleh developer, biasanya begitu ya. Jadi udah tahu nih skema yang dari developer seperti apa. Nah, itu nanti mereka tes di prosesnya, gitu ya. Yang ketiga, sistem testing. Sistem testing automatically lebih tinggi daripada integration testing ya. Karena sistem testing nggak cuma berbicara tentang integrasinya, tapi whole of systemnya seperti apa. Ya, ini masih juga di tester sebenarnya. Nah, di level 3 ini level terakhir ya, yang bersentuhan dengan scope aplikasi, begitu ya. Jadi berhenti paling tinggi itu di sistem, ya, nggak ada lagi di atasnya. Nah, tapi ada lagi nih puncak dari puncaknya, yaitu acceptance testing. Tapi acceptance testing itu berfokusnya bukan pada fungsional si eh, fiturnya sesuai dengan requirement atau tidak, tapi acceptance itu adalah si end usernya itu oke nggak dengan hasil yang sudah dideliver dari 321 ini. Ya, jadi kalau ini si koki ya, koki yang masak itu sudah bilang nih, ini udah oke nih, 1 2 3 aplikasinya. Nah, tinggal si tester, si end user atau si pelanggannya. Komentarnya gimana? Enak apa enggak? Begitu ya. Ketika enak, wow, berarti sudah accept. Kalau tidak enak, ada yang kurang, ternyata kurang garam nih. Tuh, berarti belum accept. Ya. Nah, itu yang dilakukan di acceptance testing. Jadi, berfokus kepada mengecek apakah si user itu, end usernya ya, itu menerima si acceptance-nya atau tidak. Tapi ini ya, dan by end user bukan berarti yang membuat acceptance testing itu end user ya. Begitu ya. Dan saya berpikir begitu ya, tetap yang membuat itu seorang tester ya, tapi yang melakukannya, yang meng-approve akhirnya, yang menyelesaikannya itu si end user. Ya, jadi makanya 1 2 3 4. Oke. Nah, biasanya si unit testing sama integration testing itu dilakukannya dengan metode white box ya. Nah, nanti kita bicara jauh ya, lebih detail ya itu terkait white box. Nah, di si black box-nya itu nanti juga ada sebagian di integration testing. System testing itu dan acceptance lebih fokus kepada black box biasanya, teknik yang digunakan ya. Gitu. Nah, ini kan fewer test, more test. Kenapa? Karena scope-nya lebih besar yang di bawah. Makanya ini urutannya lebih besar ya. Nah, untuk ini nanti teman-teman silakan baca di slide-nya masing-masing ya. Yang pada intinya sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa unit testing seperti apa, integration seperti apa, sistem testing seperti apa, dan acceptance-nya seperti apa. Ya, ini hanya penjelasan dalam bentuk slide-nya saja. Oke, kita lanjutkan ke cakupan yang ketiga, yaitu teknik testing. Nah, teknik testing ini sebenarnya setiap buku yang memiliki pengelompokannya masing-masing sih. Tapi teman-teman bisa ambil secara umumnya seperti ini. Dan tolong jangan cari di web ya, karena beberapa web itu cukup menyesatkan ya beberapa informasinya. Bisa lebih validnya itu dari buku ya, dari buku, terutama buku-buku yang terkait sertifikasi, sehingga itu memang secara standar memenuhi standar dan banyak orang yang merujuk standar tersebut. Ya. Ada dua kelompok besar ya, ada statik sama dynamic. Ya, nah, tapi saya langsung bahas ke dynamic aja, di mana dynamic itu nanti ada dua, ada functional testing, ada non-functional testing. Nah, di functional testing ada exhaustive testing, white box, black box, sama gray box. Tapi nanti pada mata kuliah ini kita hanya fokus ke black box ya nanti untuk minggu depan itu, teman-teman. Jadi hanya fokus di black box saja, sisanya nanti teman-teman bisa pelajarin sesuai kebutuhan teman-teman nanti di industri. Ya. Si exhaustive testing sebenarnya udah kita bahas sih tadi ya. Intinya kan eh, pengujian yang menyeluruh. Jadi semua kombinasi inputan begitu ya. Semua kemungkinan yang ada itu diujikan di situ. Nah, si
contoh ini misalkan ya, aplikasi kalkulator menerima integer dengan range -1 juta hingga +1 juta. Nah, penguji mencoba menginputkan nilai dari -1 juta sampai +1 juta. Jadi ya seluruh kemungkinan inputannya itu dimasukkan dilakukan. Teman-teman bisa bayangkan kan ya. Berarti berapa banyak tuh test case yang dilakukan? Berarti kan 1 juta sama 1 juta lagi tambah 0 berarti 2 juta 1 kali kalian melakukan inputan. Ya, belum lagi kalau misalnya ternyata si kalkulatornya itu nilainya itu eh, melakukan kombinasinya lagi gitu ya, kombinasi inputan itu lebih banyak lagi pasti. Nah, jadi makanya exhaustive testing tuh hampir impossible dilakukan ya, dan buang-buang waktu sebenarnya ya. Jadi fokus aja kepada hal yang memang eh, lebih penting ya atau urgent. Nah, kemudian ini udah aja saya skip ya. Ini karena tadi udah jelas juga seharusnya. Intinya mudah lah karena exhaustive itu mustahil dilakukan udah itu. Ya. Oke, ini nah exhaustive sama effective testing bedanya apa sih? Coba dari definition ya. Yang satu mencoba semua possibility ya inputan. Yang satu mencari efektivitasnya yang mana sih gitu ya. Kalau feasibility yang ini praktis ya nggak mungkin dilakukan lah. Ya kalau yang ini masih possible untuk dilakukan. Sisi waktu, exhaustive pasti banyak banget waktu yang dikonsumsi. Itu sudah tidak bisa tertafikan lagi ya. Kalau ini ya sesuai kebutuhan dari tim testingnya sebenarnya ya. Jadi sesuai kebutuhan desainnya begitu ya. Tapi tidak sebanyak yang exhaustive tentunya. Ya bayangkan aja yang ini tidak ini hanya beberapa bagian, ini semua bagian. Ya, udah jelas kan ya. Terus habis itu approach ya, approach-nya yang ini memang didokumentasikan sama teori approach. Kalau yang ini memang didasarkan oleh kebutuhan praktisnya yang ada di lapangan seperti apa. Tapi tetap berdasarkan teori yang ada begitu ya. Cost-nya yang ini jelas sangat besar, yang ini ya cost-nya ya sesuai dengan testing prosesnya berarti. Ya ini juga sebenarnya sesuai dengan testing proses, cuma ini besar banget karena seluruh bagian yang dites. Ya, skopnya jelas yang ini hanya prioritas yang dianggap penting, efektif testing ya. Kalau yang exhaustive pasti semuanya. Oke, lanjut untuk black box testing. Nah, black box testing ini intinya teman-teman eh, kita sebagai tester itu tidak melihat si box yang ada di tengah ini. Ya ada inputan, ada black boxnya, baru ada output. Kita tidak lihat yang ini, makanya disebutnya black. Ya, yang dilihat itu apa Pak? Kotak ini itu bagaikan software ya. Jadi kalau misalnya black itu kan hitam ya, tidak bisa terlihat ke dalam. Otomatis kita tidak fokus untuk ngulik ataupun mengecek kode yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ya, sehingga fokusnya lebih kepada oke, si aplikasi ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ya, misalkan nyalanya berapa lama, ya kalau dikasih beban 10 kilo, dia eh, payout atau tidak, ya kita tidak tahu tuh partikel dalamnya seperti apa. Nah, itu black box. Ya, nanti black box itu ada lagi teknik-teknik melakukannya. Ya, ada cukup banyak lah. Nanti saya jelaskan salah satunya di slide paling belakang ya. Nah, kalau white box, kita lihat tuh ke dalamnya, karena kan white dia putih. Ya, diasumsikannya seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat lah ke dalam gitu ya. Nah, dia ke dalam artinya berfokus kepada si kodenya. Nah, si kodenya itu nanti juga ada beberapa teknik. Misalkan kita pakai all statement coverage ya. Jadi coveragenya itu semua line yang ada di kode itu kita cek ya satu-satu. Nah, atau hanya di persimpangan-persimpangan jalannya saja. Jadi branch logicalnya aja. Jadi bisa juga misalkan ke setiap ketemu if ya. Ketemu if ada if else ada else. Nah, itu yang kita fokuskan di sana. Itu juga bisa. Ya. Oke, itu white box testing. Oke ya, ini perbandingan lebih rinci-nya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Di mana nih fokusnya pengujian pada struktur kodenya, percabangan, perulangan, kondisi tertentu ya.
dilakukan oleh tim pengembangnya. Kalau black box ya fokusnya di fungsionalitas sistemnya atau programnya, ketahanannya, begitu-gitu ya. Nah, itu bisa diwakilkan oleh si tim penguji. Oke. Nah, kalau gray box gimana? Gray box itu perpaduan antara black box sama white box. Jadi internal code structure partially known. Jadi hanya sebagian kecil saja yang diketahui misalnya. Misalkan dia mengetahui response body dari satu services. Jadi dia tahu tuh sebagian kecil ya dari si kode yang ada di aplikasi tersebut. Tapi tidak semua gitu misalnya ya. Nah, tapi gray box ini saya pribadi nyaris jarang ya melakukan sebenarnya. Ya, mostly kalau nggak white box ya black box begitu ya. Jadi tidak ada yang tengah-tengah. Tapi ini harus saya sampaikan agar teman-teman paham bahwa ada si gray box lah. Ya, yang dimana kita tahunya partikular. Jadi hanya sebagian saja ya dari kode yang menyeluruh. Nah, lanjut. Untuk black box testingnya, ini saya contohkan equivalence partitioning ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca di bukunya. Jadi equivalence partitioning itu kita membagi si inputannya. Misalkan kita punya form ya, form login. Misalnya form login itu ada dua, ada username, ada password. Nah kalau ini kasusnya itu form untuk mentransfer uang. Jadi price di sana. Sorry ya. Jadi misalkan price di sana. Nah, price ini dibagi menjadi beberapa cluster inputannya. Biasanya ada dua sih, ada valid sama tidak valid. Tapi di valid itu nanti di cluster lagi, ya. Sehingga kita bisa mengurangi beberapa yang dirasa tidak perlu untuk kita uji. Misalnya di sini ya. Di sini itu kondisinya bisa melakukan inputan di antara 0 sampai 25.000 misalnya. Nah, kita bagi nih segmentasinya. Kita bagi ada yang 15.000, 20.000, 25.000 ya. Atau di atas 25.000. Nah, kita cek nih satu-satu. Misalkan untuk mewakili kelas yang ini, kelas yang pertama ya, kategori pertama. Oh, ya udah pakai yang 14.500 lah. Ya, yang hampir puncak, tapi nggak sampai puncak banget. Ya. Terus yang ini lebih ke tengah 16.500, 24.750, yang ini 31.800. Nah, ini diharapkan, jadi yang kita uji cuma ini aja nih, 1, 2, 3, 4. Bisa mewakili range yang ada di sini. Oke. Nah, range-range ini nanti harus disesuaikan sama kasusnya. Kasusnya, kebutuhannya, begitu ya. Sehingga kita tahu persis ya, oh oke, ini di equivalent seperti ini. Itu bagi yang bisa dilakukan dengan teknik equivalent partitioning. Karena nggak semua ya, tidak semua bisa dilakukan dengan teknik tersebut. Ya, praktis yang ada inputannya satu, terus yang kedua yang biasanya berbasisnya angka, gitu. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, kita tidak melakukan exhaustive testing, sehingga kita dari sekian banyak ini, dari 0 sampai 25.000, kita cukup cek 4 perwakilan ini saja. Ya, nah begitu teman-teman ya. Jadi itu adalah equivalent partitioning. Nanti dilihat apa? Apakah inputan ini akan menjadi sebuah inputan, nanti dicek outputannya. Nah, itu kan konsep dari testing ya. Inputannya dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi, nanti outputannya dicek. Outputannya sesuai dengan harapan atau tidak, begitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita validasi lebih jauh, begitu. Oke. Nah, teknik-teknik ini sebenarnya cuma teknik untuk membuat si test case-nya. Nanti ada beberapa teknik. Teman-teman tolong dijelaskan dalam sebuah tugas nanti ya, tapi nanti sih tugasnya. Oke. Nah, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Ini referensi yang teman-teman bisa pakai. Sejauh ini nanti akan ada tugas tambahan ya untuk pertemuan ini. Jadi teman-teman silahkan untuk buat apa namanya, buat silakan untuk buat resumenya dari pertemuan hari ini, dari video ini. Nanti saya cek di LMS, silakan nanti diupload sesuai instruksi dari saya selanjutnya di grup masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bisa membantu untuk memahami lebih jauh terkait teknik testing.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore.